Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Asa AC Milan untuk merekrut Juan Miranda dari Real Betis segera jadi kenyataan. Sang bek dikabarkan sudah sepakat untuk pindah ke San Siro. AC Milan diketahui ingin membeli bek baru di musim dingin nanti. Mereka sangat membutuhkan bek yang bisa menjadi pelapis sekaligus pesaing Theo Hernandez di sisi kiri pertahanan mereka. Dan nama Juan Miranda belakangan ini gencar dikaitkan dengan Milan. Pelatih Stefano Pioli dilaporkan sangat berminat untuk memboyong sang pemain dari Real Betis. Jurnalis kenamaan Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa Milan sudah selangkah lagi lebih dekat untuk merekrut sang bek, karena Miranda dilaporkan sudah siap untuk pindah ke San Siro. Menurut laporan tersebut, AC Milan sudah satu kaki untuk mendapatkan jasa Miranda. Setelah proses negosiasi yang cukup panjang, Milan berhasil meyakinkan sang bek untuk pindah ke San Siro. Ia dikabarkan sudah menyepakati kontrak di Milan. Rossoneri memberikan kontrak jangka panjang di mana sang bek akan membela Milan hingga tahun 2028 mendatang. Menurut laporan tersebut, AC Milan saat ini mengalihkan fokus mereka ke Real Betis. Mereka mulai membicarakan mahar transfer sang pemain. Milan dikabarkan akan menebus sang pemain dengan harga yang murah. Mereka menawarkan bayaran sekitar 2 juta euro ke Los Verdes agar sang bek bisa pindah ke San Siro musim dingin nanti. Real Betis sendiri kemungkinan besar akan menerima tawaran dari AC Milan. Ini disebabkan kontrak sang pemain habis dalam kurun waktu 6 bulan lagi. Jadi, dibandingkan melepasnya gratisan, mereka akan mengambil tawaran Milan ini. Angelo Alessio menggambarkan potensi kepindahan Antonio Conte ke AC Milan sebagai sesuatu yang mungkin. Ex-asisten Conte itu menekankan bahwa jika proyek yang ditawarkan sesuai dengan keinginan sang pelatih, maka mantan pelatih Chelsea itu bisa bergabung dengan Rossoneri. Setelah mengemban peran sebagai pelatih untuk Juventus dan Inter Milan, nama Conte sering dikaitkan dengan kursi kepelatihan AC Milan, terutama ketika posisi Stefano Pioli terlihat goyah. Meski saat ini tanpa pekerjaan resmi setelah meninggalkan Spurs, kekalahan timnya dari Rossoneri di Liga Champions tampaknya semakin membuka kemungkinan kepindahan ini. Alessio yang telah menjadi tangan kanan Conte sejak awal karirnya di Siena hingga di Chelsea memutuskan untuk memulai karir kepelatihannya sendiri pada Januari 2019 yang secara efektif mengakhiri kolaborasi panjangnya dengan Conte. Dalam wawancara dengan Tuttosport mengenai masa depan Conte, Alessio tidak menutup kemungkinan bahwa sang pelatih dapat melengkapi karir pelatih trio besar tim Italia dengan menangani AC Milan suatu hari nanti. Tahun ini, Conte secara terbuka menyatakan keinginannya untuk tetap berada di posisinya saat ini. Tentu saja di musim panas, banyak yang mengincarnya, baik di Italia maupun di luar negeri. Kita berbicara tentang pelatih luar biasa. Siapapun yang merekrutnya pasti mendapatkan penawaran yang menggiurkan, ungkapnya kepada Milan News. Situasi darurat di lini pertahanan AC Milan semakin memprihatinkan, dengan Fikayo Tomori menjadi satu-satunya opsi senior yang siap bermain dengan absennya Malick Thiaw, Marco Pellegrino, Pierre Kalu dan cedera yang menimpa Simon Kjaer. Mereka telah menjadi terdesak untuk memperkuat barisan belakang mereka. Beberapa nama telah muncul sebagai target karena manajemen klub berusaha memperkuat pertahanan, dan salah satunya adalah Jakub Kiwior, pemain yang belum menjadi starter di Arsenal dan memiliki pengalaman di Serie A setelah bergabung dengan mereka pada Januari dari Spezia. Jurnalis kenamaan Eropa Fabrizio Romano yang sering memberikan informasi terpercaya mengenai pasar transfer memberikan kabar terbaru tentang upaya Milan merekrut Kiwior. Dia menyatakan bahwa minat ada, namun kesepakatan sepertinya sulit untuk terwujud karena Arsenal saat ini tidak berminat melepasnya dengan status pinjaman. AC Milan sendiri hanya tertarik pada skema pinjaman, sehingga mereka kini sedang mempertimbangkan opsi lain. Nama-nama lain telah muncul sebagai alternatif potensial, antara lain
Beneot Bedersile dari Chelsea, Liat Kelly dari Bournemouth, dan hipotesis untuk menghentikan masa pinjaman Matteo Gabbia di Villarreal lebih awal. Upaya Milan untuk memperkuat pertahanan terus berlanjut, dengan klub terus menjajaki berbagai opsi untuk menambah kekuatan di lini belakang mereka. Jendela transfer musim panas menjadi momen perpisahan bagi sejumlah pemain AC Milan. Banyak di antaranya berpindah klub melalui skema pinjaman dengan biaya mencapai lebih dari 40 juta euro untuk beberapa bulan ke depan. Berikut situasi terkini dari beberapa pemain kunci yang pergi dan perjalanan mereka di klub barunya. Yang pertama ada Charles Di Ketelaere. Ia ke Atalanta dengan status pinjaman 3 juta euro dan opsi pembelian 23 juta euro ditambah bonus 4 juta euro. Serta klausul penjualan kembali 10%. Performanya positif pada awalnya, tetapi terkendala cedera. Meskipun demikian, Atalanta cenderung mempertahankan kepindahannya dan bisa bernegosiasi mengenai kondisi kesepakatan transfer. Selanjutnya ada nama Alexis Saelemaekers. Ia pergi ke Bologna dengan status pinjaman sebesar 500.000 euro dan opsi pembelian sebesar 9 juta euro. Dia bergabung dengan tim asuhan Thiago Motta dan tampaknya senang di klub barunya. Bologna sendiri tertarik untuk mempertahankannya dan klub berencana untuk bernegosiasi dengan Milan guna menurunkan harga pembelian permanen. Berikutnya ada nama Junior Mesias, bergabung dengan Genoa dengan status pinjaman sebesar 500.000 euro dan kewajiban pembelian 2,5 juta euro tergantung pada kondisi tertentu. Cedera mempengaruhi perannya di Liguria, namun pemain Brazil ini ingin berkontribusi pada kebangkitan Genoa dan kewajiban pembelian akan berlaku jika Genoa lolos dari jeratan degradasi musim ini. Selanjutnya adalah Divock Origi. Ia menuju Nottingham Forest dengan status pinjaman dan opsi pembelian sebesar 4,5 juta euro. Kembalinya ke Liga Primer tak seperti yang diharapkan dan kehadirannya di tim utama masih sulit. Kemungkinan kepindahan secara permanen rumit karena kesulitan yang dihadapi Forest dan gaji besar sang pemain. Nama terakhir adalah Daniel Maldini. Ia pindah ke Empoli dengan status pinjaman dan opsi pembelian sebesar 5 juta euro dengan opsi pembelian kembali oleh Milan seharga 6 juta euro. Cedera otot mempengaruhi awalnya, namun kini ia kembali mendapat kepercayaan di lapangan. Harga untuk transfer permanen cukup tinggi, namun masa depannya di klub masih belum jelas. Meskipun pindahnya, para pemain ini memberikan kesempatan baru, prospek permanen mereka di klub baru juga masih belum pasti. Cedera, performa, dan opsi pembelian menentukan dinamika masa depan mereka. Namun saat ini masih terlalu dini untuk menilai akhir dari perjalanan mereka di klub barunya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.